Kalau kita menjadi peternak, asli peternak, ya kita diakali pasti 100%. Yang namanya jual beli ya, kadang maafnya ngomong, aku nggak nutup-nutupin, aku jujur, kadang aku bohong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini. Kali ini kita berkunjung di sebuah peternakan guys. Fenomenal. Supervisor resign jadi seorang peternak. Halo Mas Yudya, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Gimana Sangat kabar sedih. peternakan kita bisa kosongin, cerita gimana Mas? Kita santai dulu sambil ngopi ya. ngopi dulu Mas. Oke guys. Baik, nama saya Sutio ya. Beralamat di Lampung Timur ya Mas ya. Lampung Timur. Lampung Timur. Jadi saya memulai peternakan itu awal Februari 2022. Nah, seiring berjalannya waktu di situ, saya mengisi sebanyak kurang lebih waktu pertama langsung 20 ekoran. Laju 6 bulan pertama, 6 bulan pertama itu menjadi 25 ekor. Ya. Lanjut lagi menjadi sampai 35 ekor. Nah, yang namanya kita beternak pasti menemui kendala. Kenapa kok kandang saya kosong? Gimana ceritanya Mas? Ceritanya terkena wabah PMK. Habis Mas, semua Mas. Habis ya? Habis. Alasannya untuk terjun ke peternakan itu usaha yang bisa dibikin selamanya Mas. Gitu ya. Selamanya. Pertimbangannya semakin kita berusaha, semakin kita mendapatkan hasil. Oh itu ya. Ya. Jadi kita mau mendapatkan hasil berapa, yaitu kita harus berbuat lebih. Itu pertimbangan sampai untuk memutuskan Ya, resign. dengan akumulasi penghitungan per ekor, ya kan? Nah, kalau semisalnya kita openin dalam sekian bulan, mempunyai indukan sekian, Iya. ya kan? Harapannya rezeki itu datang di kita, ya toh? Ya. Tapi yang namanya saya pemula kala itu semangatnya sangat membara, ya kan? Tapi semangat saya itu dipatahkan sama wabah PMK. Ya. Bener-bener dipatahkan, ya. Ada nggak sih Mas keuntungannya Mas? Ada. Saya udah untung banyak. Jangka waktu kurang lebih 8 bulan. Itu sudah untung banyak karena dari indukan-indukan tadi sudah pada melahirkan. Waktu itu ya saya langsung mengisi kisaran 20 ekor ya Mas ya. Ya 20 ekor itu ya lumayan lah modal yang kita keluarkan. Jadi ya pokoknya ya lumayan lah. Lumayan, kurang lebih ya hampir nominal 40-an lah. 40 juta. Ya. Ceritanya sangat sulit diceritakan ya. Karena pada saat itu memang kondisinya di mana-mana musim wabah yang namanya PMK. PMK. Saya nggak percaya kalau di kambing ini kena. Padahal itu mayoritas di sapi, Iya. ya kan? Wabah PMK itu. Tapi ternyata saya mengalami kambing saya pun kena. Jadi kaki-kaki itu semuanya rusak. Rusak ya? Sama seperti sapi. Persis itu. Sangat rugi. Modal pertama hampir 40 jutaan. Habis. 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 Total itu Mas. Total habis. Terus untuk membackup ekonomi gimana ceritakan Mas? Membackup ekonomi ya. Kan kacau ini Mas. Secara rasional mikirnya orang gitu seperti itu Mas. Ya. Ya alhamdulillah di waktu itu saya masih mempunyai bisnis ya. Bisnisnya masih di bidang seluler. Ya, waktu saya dulu kan kerja di sebuah provider. Iya. Menjadi supervisor. Alhamdulillah itu masih berjalan untuk menopang ekonomi dan juga saya mencoba bangkit lagi dengan menjadi pedagang kambingnya, bukan peternak lagi gitu. Jiwa saya kan pebisnis ya. Saya untuk memulai bisnis peternakan kambing itu atau berdagang kambing itu harus saya mulai dengan beternak dulu agar saya ngerti bagaimana berjalannya peternakan ini, ya kan? Bagaimana sistem pemasarannya, bagaimana channel penjualannya. Nah, dari saya beternak itu, saya sambil mencari channel-channel link. Dari kita cari, lalu kita menjualnya di bagian mana, daerah mana,
itu harus kita menguasai. Oh, berarti anu Mas ya. Jadi peternak itu enggak melulu jadi peternak Mas ya. Oh iya, kalau kita menjadi peternak, asli peternak, ya kita diakali pasti 100%. Saya dalam kurun waktu setahun bangkit. Bahkan bangkitnya itu 3 kali lipat. 3 kali lipat. Tiga kali lipat Di pulihnya. bidang jual belinya. Jual belinya. Kemudian Mas, dari sekian waktu yang jenengan jalan ya, dari hancur sampai ke bangkit, Ya. dari kebangkrutan sampai ke bangkit kembali, itu jenengan membutuhkan proses berapa bulan Mas? Sebetulnya sangat cepat sekali. Karena saya orangnya mudah bangkit. Iya. Kalau nggak bangkit, ini bukan saya. Bangkrutan itu andai kan tidak ada wabah, sebenarnya Ya. bisnis yang jenengan jalan ini menguntungkan atau bahkan bisa dijadikan usaha utama Mas. Bisa jadi Ceritakan, usaha utama. Seperti apa Mas? Bisa jadi usaha utama. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai 20 ekor indukan yang kita masukkan tadi ya, nah otomatis dari 20 ekor indukan ini tadi beranak. Nah anaknya ini yang kita buat untuk putaran, gitu. Iya. Anaknya yang buat kita putaran itu. Jadi kalau misalnya anaknya ini nggak masuk perhitungan untuk dikembangbiakan lagi, sortir. Sortir ya. Nah itu kita lelang, bisa dibelikan lagi. Di situ juga bisa untuk perputaran ekonomi. Oh gitu Mas ya. Ya, semisalnya kita punya 25 ekor nih, Iya. sisihkan 5 ekor untuk dagangnya, yang 20 ekor ini untuk diternakkan. Jadi keuangan tetap berputar di situ. Iya. Treatment yang bagus itu ya sebetulnya kebersihan dari kandang itu yang paling utama. Karena saya waktu itu musimnya musim penghujan, ya kan? Jadi kebersihan kandang itu kurang. Karena waktu itu saya pakan itu menggunakan pakan rambanan secara manual, hijauan. Nah, otomatis dari sisa-sisa pakan ini tadi, ranting-rantingnya itu membuat kotoran di situ. Nah, sehingga itu menjadikan yang namanya bakteri dan sebagainya itu berkembang di situ. Oke. Gitu. Jadi kebersihan itu memang paling utama. Jadi awal mulanya terjadinya kebangkrutan hanya dari hal sepele Mas. Ya? Sepele. Sanitasi. Iya, betul. Kebersihannya. Jadi setelah itu kalau diabaikan, Ya. maka akan terjadi yang namanya wabah. Wabah. Maksudnya Kondisi dalam waktu itu curah hujannya lumayan, ya kan? Ranting-rantingnya hanya kita biarin di situ. Terus wadah pakannya, ya terus terang ini ya, jarang aku bersihin karena mau ditaruh di mana gitu kan waktu itu. Nah itulah yang menimbulkan bau, bakteri dan sebagainya lah. Oke. Nah kembali ke kondisi saat ini Mas. Ya. Setelah sekian bulan, kenapa kok kandang kita ini sekarang dianggurkan? Opo sampai itu kapok jadi seorang peternak, kapok jadi bakul, atau memang masih malas saja? Saat ini. Kondisi saat ini saya alhamdulillah mengikuti Mas Indra Palupi guys. Apa itu Mas? Jadi alhamdulillah saya mengikuti Mas Indra Palupi, ikut juga menjadi seorang YouTuber. Bangun YouTube Mas ya? Bangun YouTube. Kira-kira bergerak di bidang apa nanti? Di bidang usaha. Usaha ya? Ya. Namanya juga usaha ofisial. Usaha ofisial. Ya. Nama apa itu? Nama YouTube, Facebook. Oh gitu. Oke, jadi mulai terjun ke dunia per-YouTubean ya? Ya. Oh, jadi YouTuber guys. Alhamdulillah sudah setahun ini. Cuma dalam setahun ini belum fokus di YouTube-nya, masih di Facebook. Facebook ya. Gitu. Jadi kedepannya ke ini ya apa namanya ke dunia kreator lah Mas ya? Ya. Dunia kreator. Dagangnya kambing juga. Ini saya berhentikan. Berhenti total ini berarti? Berhenti total. Karena saya mengikuti teknologi sekarang, ya mudah-mudahan dengan adanya teknologi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Semuanya menghasilkan. Semuanya menghasilkan. Jadi peternak memang hobi, seneng, ya kan?
jadi pedagang itu lebih ya senang lagi karena di situ mendapatkan keuntungan yang lebih. Cuma di situ ada yang namanya jual beli ya. Kadang maafnya ngomong, aku nggak nutup-nutupin, aku jujur, kadang aku bohong. Oh gitu ya. Ya, jadi Disadari atau tidak? keberkahan rezeki itu kurang didapat lah. Intinya di sana Mas Ya, nah dari situ mengenai dagang kambing itu nggak bisa yang namanya kita itu polos, polos. nggak bisa. Makanya Ditanyain misalnya, ini kambing dari mana? Dapatnya ini dari Way Jepara Lampung Timur, tapi ngomongnya dari Bandar Sri Bawono. iya. Itu sudah poin keberkahan nggak dapat. Nggak dapat. Gitu. Oh gitu. Ya, Jadi untuk saat ini lebih ke pengembangan Mas ya. ya. Pengembangan diri dalam Pengembangan berusaha. diri. Ya. Nah, jadi pengembangan diri itu penting guys. Jangan monoton di satu titik. Tapi ngomong-ngomong Mas, untuk Ya. informasi saja, sebenarnya selama jadi peternak dengan modalkan yang sudah sampai sebutkan tadi, sudah meraih berapa rupiah sih Mas sebenarnya Mas kalau bisa disebutkan? Kurang lebih di 20-an lah. 20 juta 20 juta. selama sampean ini ya, Ya. sibuk itu ya. Heeh. Artinya walaupun jenengan mengalami kebangkrutan, nggak terus bangkrut total tanpa hasil. Ya tetap hasil Tetap sih hasil. waktu itu, tetap hasil. Cuma di waktu itu aku sambung dengan dagang. Dagang itu juga dikembalikan oleh Yang Maha Kuasa itu 3 kali lipat dari kebangkrutan saya itu Oh tadi. gitu. Artinya model permodalan sampean di awal yang rugi tadi udah kembali Mas ya. Kembali. Untuk teman-teman. Tipsnya untuk teman-teman agar terhindar dari kebangkrutan ya. Ini harus jeli. Jeli. Harus Dalam arti, jeli yang pertama dengan kambing tersebut. Semisalnya mau kita beli ukuran lah. Nah, kita harus bisa mengenang ukurannya itu harganya sekian. Oke. Nah, harganya sekian, nanti jualnya sekian. Nah, itu harus bisa mengira-ngira, dan juga biaya operasional itu harus dipertimbangkan. Dipertimbangkan ya. Kadang kan kita ini yang namanya berdagang, biaya operasional los-los gitu aja Tanpa dihitung. Nah, itu sebetulnya yang bikin rugi pengeluarannya itu. Ya bensin, ya rokok, makan dan sebagainya. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, itu nanti dilimpahkan ke modal. Jadi semisalnya beli kambingnya 1.500.000, biaya operasional kita ya dilimpahkan ke modal beli. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi guys, seperti itu guys. Yang paling penting adalah teliti, akurat dalam menjalankan usaha tersebut guys. Iya. Jadi buat kalian yang saat ini baru bergabung, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Dan yang paling penting lagi, ikuti video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.